Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan, yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ustadz Zuhad Masduki, serta yang kami hormati, yang kami muliakan Ayahanda Lutfi Lubihanto, yang kami hormati, yang kami muliakan Ibunda Arijani Lasmawati, serta yang kami hormati Ibu Wika selaku Kepala Sekolah SD Islam Azhar 57 Jambi, serta yang kami hormati Bapak Aditya Rahman selaku Sekretaris Yayasan Muslim Jambi, serta yang kami hormati, kami muliakan Bapak Ibu, guru, staf dan karyawan Sekolah Islam Jambi. Kesimpahan nikmat dan karunia Allah semua, sehingga pada hari ini akan kegiatan rutin kita, yaitu dalam melaksanakan kajian Islam Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini tema kajian kita adalah Nuzulul Quran, yang mana tema ini nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Zuhad Masduki. Sebelum kita mulai kajian kita hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya yaitu kajian virtual Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi dengan tema Nuzulul Quran yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Zuhad Masduki. Pada Ustadz kami persilahkan. Terima kasih Pak Akbar Ardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin khairi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang kita hormati Bapak Lutfi Lubihanto, fasilitator kajian Islami virtual Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi. Yang kita hormati Ibu Aryani Lasmawati, MPSI Psikolog, Ketua Umum Yayasan Muslim Jambi. Yang saya hormati Pak Akbar Ardiansyah sebagai moderator kajian sore ini, seluruh keluarga besar Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi. Alhamdulillah siang ini kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan kajian rutin kita. Tema hari ini tentang Nuzulul Quran. Pertama kita akan bicara tentang sejarah turunnya Quran sampai kodifikasi Quran pada masa Khalifah Abu Bakar sampai Khalifah Utsman bin Affan. Yang kedua, kita akan melihat beberapa petunjuk Al-Quran yang diturunkan oleh Allah untuk umat manusia. Baik, pertama kita akan bicara sejarah turunnya Quran sampai kodifikasinya. Al-Quran turun
pertama kali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu beliau sedang beribadah, bertahanus, menyendiri di Gua Hira. Waktu itu beliau umur 40 tahun. Ini disebut di surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ketika turunnya Al-Quran yang pertama kali ini terjadi pada bulan Ramadan. Ini ditegaskan di surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan terhadap petunjuk-petunjuk itu. Dan bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, dan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu, waktu turunnya Al-Quran, disebut sebagai malam yang penuh berkah. Ini disebut di surat Ad-Dukhan ayat 2-4. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar, malam yang penuh berkah. Pada malam itu ditetapkan segala urusan yang penting. Nah, ini disepakati oleh para ulama. Jadi yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran, kalau kita membaca pendapat-pendapat para pakar dahulu, ada dua pendapat. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa Quran itu pernah turun sekaligus dari Allah ke langit, ke Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah ke langit dunia. Kemudian dari langit dunia turun kepada Rasulullah secara bertahap, sedikit demi sedikit. Ini ada pendapat yang seperti ini. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Pendapat yang kedua, Al-Quran itu memang dari awal turun sedikit demi sedikit. Tidak pernah turun secara gelondongan sekaligus. Satu Al-Quran yang berisi 114 surat itu. Pendapat yang mengatakan bahwa Quran itu turunnya dari awal sampai akhir secara bertahap, mengatakan bahwa kalau Quran itu turun sekaligus gelondongan, maka ini ada problem secara teologis ya. Misalnya surat Al-Lahab yang menvonis Abu Lahab itu, tabat yada abi lahabin wa tab. Jadi kekufuran Abu Lahab dan penolakan Abu Lahab terhadap risalah kenabian dan terhadap Al-Quran berarti memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kenapa Abu Lahab kemudian dihukum oleh Allah? Sementara yang menetapkan dia kafir itu adalah Allah itu sendiri. Ini tidak sejalan dengan petunjuk Al-Quran bahwa manusia itu diberi kebebasan berkehendak dan kebebasan memilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia itu dihukum karena kebebasan memilihnya tadi. Jadi ketika dia memilih, maka pilihan bebas itu mengandung resiko bagi yang bersangkutan. Kalau dia memilih iman, maka dampaknya masuk ke surga. Kalau dia memilih kekufuran, maka dampaknya dia masuk ke neraka. Jadi apakah orang ke surga atau ke neraka, itu bukan karena ketetapan Tuhan secara otoriter kepada manusia, tetapi itu ditetapkan Tuhan
dengan memberikan kebebasan kepada manusia. Nah, jadi pilihan-pilihan itulah yang akan mengantar manusia ke surga atau mengantar manusia ke neraka. Nah, makanya mereka berpendapat bahwa Quran tidak pernah turun sekaligus, tapi memang dari awal Al-Quran itu turunnya sedikit demi sedikit. Al-Quran yang turun itu berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia, yang terjadi pada masyarakat waktu itu. Makanya ada dalam Ulumul Quran itu namanya Asbabun Nuzul, latar belakang turunnya Al-Quran. Jadi Quran berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia, khususnya di masyarakat Mekah waktu itu. Misalnya ada peristiwa Abu Lahab yang menolak tuntunan Quran. Lalu Abu Lahab ini mengancam Nabi Muhammad dan mengatakan kalau agamanya seperti itu maka celakalah engkau. Nah, maka Quran lalu menjawab, Tabat yada Abi Lahab. Nah, jadi surat Tabat itu respon terhadap sikap Abu Lahab kepada Nabi Muhammad dan kepada ajaran yang beliau sampaikan kepada masyarakat. Jadi bukan karena ditentukan oleh Allah dari awalnya, dari sononya. Nah, gitu. Ada orang-orang yang bertanya tentang Homer. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Maka Quran lalu turun memberi petunjuk. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dan seterusnya. Ada lagi orang bertanya tentang menstruasi misalnya. Yas'alunaka 'anil mahid. Al-Quran menjawab, Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Nah, jadi banyak ini ya, pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat menyangkut berbagai persoalan. Lalu Quran turun memberi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat itu tadi. Jadi Quran turun dari awal itu berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini, di masyarakat Mekah, masyarakat Madinah pada saat itu. Nah, ini ya turunnya Al-Quran. Nah, Quran yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah 5 ayat yang turun pertama kali kepada beliau. Dan waktu Jibril itu turun membawa Al-Quran 5 ayat ini, Jibril tidak membawa teks, tidak membawa tulisan. Jibril datang waktu itu dalam kondisi Nabi Muhammad sedang menyendiri di gua, sedang beribadah. Lalu Jibril memerintahkan kepada beliau untuk membaca. Iqra, bacalah. Maka Nabi menjawab, Ma'ana biqari'in. Nah, Ma'ana biqari'in ini ada sebagian ulama yang memahaminya, aku tidak bisa membaca. Nah, Ma'ana biqari'in. Aku tidak bisa membaca. Pemahaman yang kedua adalah Ma'ana biqari'in. Apa yang harus aku baca? Karena Jibril tidak membawa tulisan. Lalu Nabi Muhammad sejarahnya lalu didekap oleh Jibril dengan kuat sekali. Lalu dilepas lagi. Lalu diperintah lagi untuk membaca. Iqra. Nabi menjawab lagi. Ma'ana biqari'in. Apa yang harus aku baca? Sampai 3 kali. Nah, setelah itu barulah Jibril kemudian membimbing Nabi membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat 5 itu tadi. Nah, inilah ayat yang pertama kali turun kepada beliau. Kemudian ayat-ayat yang lain, yang 114 surat, itu turun dalam kurun waktu 23 tahun. 13 tahun di periode Mekah, dan 10 tahun itu di periode Madinah. Jadi turun dalam kurun waktu yang cukup lama, 23 tahun.
Masa turunnya ada yang siang hari, ada yang pagi hari, ada yang malam hari, ya, jadi berbagai macam. Ada yang turun dalam situasi normal, ada yang turun dalam situasi perang. Ada yang turun ketika Nabi sedang melakukan perjalanan perang dan lain sebagainya. Nah, inilah turunnya Al-Quran itu seperti itu. Maka nanti keilmuan yang bisa kita bahas tentang Quran ini jadi banyak sekali ya, banyak sekali. Itu nanti hubungannya dengan bagaimana kita menafsirkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran yang turun kepada Nabi itu dari awal sudah ditulis dan dihafal. Jadi dihafal pertama kali oleh Rasulullah, yang kedua disampaikan kepada para sahabat. Lalu sahabat-sahabat juga menghafal sesuai yang dihafal oleh Rasulullah itu. Di samping itu Rasulullah juga memerintahkan kepada para sahabat untuk menulis apa yang diturunkan. Menulis pada alat-alat tulis yang ada pada saat itu. Ada yang di pelepah kurma yang kering, ada yang di lempengan-lempengan tipis dari batu, atau di tulang-tulang, atau di kulit, dan lain sebagainya. Karena kertas waktu itu belum tersedia di masyarakat Arab. Walaupun mungkin sudah ada kertas waktu itu, tetapi ini masih sulit untuk didapatkan. Nah, jadi setiap ayat yang turun, pertama dihafal, yang kedua ditulis oleh para tim penulis wahyu. Dan ketua tim penulis wahyu itu namanya Zaid bin Sabit. Jadi ada sekian banyak orang yang masuk dalam tim penulis wahyu itu. Sampai ayat yang terakhir turun, semua sudah ditulis di periode Madinah itu. Nah, nanti setelah Rasulullah wafat, semua ayat Quran sudah dihafal dan sudah ditulis. Urutannya seperti Al-Quran yang ada pada kita sekarang ini. Jadi tulisannya Al-Quran itu tidak urut sesuai turunnya. Nah, jadi tidak sesuai turunnya. Kalau sesuai turunnya kan harusnya yang pertama kali surat Al-Alaq 1-5 itu. Tetapi susunannya ini mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya susunan Quran itu sebutannya tauqifi, bukan ijtihadi. Tauqifi itu artinya sesuai petunjuk. Siapa yang memberi petunjuk? Allah kepada Rasulullah, lalu Rasulullah kepada tim penulis wahyu. Maka waktu Quran turun, Nabi sudah menjelaskan ayat ini ditulis di tempat ini. Jadi waktu itu sudah ada semacam kerangka. Seperti kalau kita menulis karya ilmiah. Jadi dari judul, lalu ada bab, lalu ada subbab, lalu tiap-tiap bab dan subbab ada isinya. Kira-kira begitu gambarannya. Nah, jadi Nabi sudah memberi petunjuk di mana ayat-ayat itu harus ditulis. Baik, sampai Nabi wafat, semua ayat sudah ditulis dan dihafal oleh para sahabat. Lalu pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, ada usulan dari sahabat Umar bin Khattab supaya Al-Quran ini dikodifikasikan, dibukukan, dimushafkan. Karena waktu itu belum ada mushafnya, tulisan yang satu belum ada. Usulan Umar ini kemudian diterima oleh Abu Bakar. Abu Bakar kemudian membentuk tim penulis Al-Quran. Ketuanya itu Zaid bin Sabit. Dan tim ini bekerja di masjid dan meminta kepada semua orang yang punya naskah untuk dibawa ke masjid, untuk diteliti. Nah, apakah naskah ini asli atau tidak? Syarat naskah yang diterima oleh tim yang dibentuk oleh Abu Bakar di bawah Zaid bin Sabit, syaratnya 3. Pertama, naskah itu harus sesuai dengan hafalan para sahabat. Jadi hafalan para sahabat itu ya mulai dari surat Fatihah sampai surat An-Nas itu. Yang kedua, tulisan itu ditulis atas perintahnya Nabi Muhammad dan ditulisnya di depan Nabi Muhammad SAW. Kalau ada sahabat yang menukil dari sesama sahabat,
maka tidak diterima oleh tim. Karena ini bukan naskah yang otentik, ini bukan naskah yang asli. Kemudian yang ketiga, ada saksi yang menyaksikan bahwa sahabat tersebut menulisnya di hadapan Nabi dan atas perintahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi betul-betul naskah yang diterima itu naskah asli, naskah yang otentik. Nah, lalu semua sudah terkumpul, lalu dibukukanlah Al-Quran menjadi satu mushaf. Nah, ini sudah selesai pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar wafat, maka naskah ini disimpan oleh Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab wafat, disimpan oleh putrinya Hafsah. Nah, yang dulu sudah menjadi istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada masa Utsman bin Affan dilakukan kodifikasi ulang. Tetapi kodifikasi ulang pada masa Utsman ini tidak merubah susunan Al-Quran. Susunan yang sudah dikodifikasikan pada masa Abu Bakar itu. Tetapi hanya menghimpun bacaan-bacaan yang beragam dari ayat-ayat tertentu. Karena ada sekian banyak ayat Al-Quran yang membacanya beragam. Maka Utsman bin Affan memerintahkan kepada timnya, yang ketuanya juga Zaid bin Sabit itu, untuk mengumpulkan riwayat-riwayat yang mutawatir yang menjelaskan tentang aneka ragam qiraat Al-Quran. Nah, lalu setelah riwayat-riwayat itu dikumpulkan, maka ayat-ayat yang beragam membacanya lalu ditulis oleh Utsman bin Affan dengan satu bentuk rosam. Yang rosam ini menghimpun sekian banyak qiraat itu tadinya. Ini yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Jadi Utsman tidak merubah susunan Al-Quran itu tadi. Jadi hanya mengumpulkan qiraat-qiraat saja. Maka selesailah tugas Utsman bin Affan juga menghimpun riwayat-riwayat yang mutawatir bersumber dari Nabi tentang qiraat. Qiraat itu misalnya begini. Maliki yaumiddin. Tulisannya itu mim lam kaf. Tetapi membacanya bisa panjang, bisa pendek. Bisa Maliki yaumiddin, memnya pendek, bisa dibaca Maliki yaumiddin. Nah, memnya itu dipanjangkan. Ini dua-duanya riwayatnya dari Nabi. Tapi kalau yang Malikin Nas di surat An-Nas itu bacaannya satu, pendek. Malikin Nas. Jadi yang di Malikin Nas nggak boleh dibaca Malikin Nas. Nah, karena nggak ada bacaan panjang di situ. Ada lagi misalnya bacaan yang berbeda itu ayat tentang wudhu itu. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Nah, wa arjulakum lamnya dibaca fathah. Tapi ada bacaan lain wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Nah, itu ya contohnya. Ada lagi contohnya misalnya la taqrabuhunna hatta yadhurna. Yadhurna. Ini ada bacaan lain la taqrabuhunna hatta yatahharna. Nah, nanti ragam qiraat ini membawa dampak ragam tafsir terhadap ayat-ayat tersebut. Nah, itu nanti ada sisi lain ya dari keragaman qiraat-qiraat itu tadi. Baik, jadi kita sudah sampaikan kodifikasi Quran pada masa Abu Bakar sampai masa Khalifah Utsman bin Affan. Nah, jadi dari awal Quran ini tidak berbeda susunannya dari awal sampai akhir, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Nah, ini karena memang pengkodifikasiannya itu mempersyaratkan syarat-syarat yang sangat ilmiah dan sangat berat sekali. Sehingga bisa menepis sekian banyak kemungkinan orang bercerai-berai menyangkut Al-Quran ini tadi. Baik, inilah yang dimaksud dengan nuzulul Quran dan kodifikasinya sampai masa Khalifah Utsman bin Affan. Sekarang kita lihat beberapa petunjuk Al-Quran. Petunjuk Al-Quran ini kalau secara umum meliputi 3 bidang. Pertama, bidang akidah.
yang kedua bidang syariah, masuk di dalamnya hukum-hukum itu, yang ketiga bidang akhlak. Akhlak ini ada yang hubungannya dengan akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada lingkungan. Rincian dari tiga ini jadi banyak ya di dalam Al-Quran. Kita karena waktunya sempit, kita akan memberi contoh beberapa saja. Pertama tentang akidah petunjuknya. Akidah itu salah satunya adalah berhubungan dengan paham keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu esa. Ini disebut di surat Al-Ikhlas antara lain. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Keesaan Allah ini meliputi tiga bidang. Pertama, Allah itu esa zatnya. Yang kedua, Allah itu esa sifatnya. Yang ketiga, Allah itu esa perbuatannya. Penjelasan singkatnya, keesaan zat itu, Allah itu zatnya tidak tersusun dari materi. Kenapa? Karena kalau Allah itu tersusun dari materi, berarti ada materi yang adanya mendahului Allah. Ini tentu tidak mungkin karena Allah itu pencipta segala sesuatu. Yang kedua, kalau Allah itu tersusun dari materi, berarti Allah butuh pada materi. Sehingga kalau materi yang dibutuhkan itu tidak ada, maka eksistensi Allah menjadi tidak sempurna. Nah, ini nanti juga akan bertentangan dengan Quran, di samping bertentangan dengan logika itu sendiri. Al-Quran mengatakan, huwal awwalu wal akhir, wal dhahir wal batin. Allah yang awal, tidak ada sesuatu sebelumnya. Allah yang akhir, tidak ada sesuatu sesudahnya. Jadi yang awal ya Allah, yang akhir juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hubungan antara Allah dengan makhluk, dengan manusia, itu semuanya hubungan antara kholik dan makhluk, pencipta dan yang diciptakan. Tidak ada hubungan Allah dengan makhluk itu hubungan antara bapak dan anak, seperti keyakinan sebagian orang itu. Maka di surat Al-Ikhlas ini Allah juga menepis paham itu. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kenapa? Karena Allah itu imateri. Sementara anak itu materi. Bapak itu materi. Nah, jadi yang immateri tidak melahirkan yang materi. Yang materi juga tidak melahirkan yang immateri. Maka hubungan antara Allah dan Nabi Adam juga hubungan pencipta dan yang diciptakan, kholik dan makhluk. Hubungan Allah dengan Nabi Isa juga hubungan antara pencipta dan yang diciptakan. Nah, gitu ya. Logikanya begitu. Reasoningnya begitu. Dan ayatnya seperti itu. Yang kedua, Allah itu esa sifatnya. Maksudnya Allah itu punya sifat-sifat yang berbeda dengan sifat manusia. Kalau sifat Allah itu tidak terbatas, kalau sifat manusia itu terbatas. Sifat Allah yang 99 itu. Kan ada yang sama dengan sifat manusia. Tetapi walaupun sama, itu hanya sama namanya. Tidak sama substansinya, tidak sama kapasitasnya, tidak sama esensinya. Itu yang dimaksud. Yang ketiga, Allah itu esa perbuatannya. Maksudnya semua yang ada di alam semesta itu adalah ciptaan Allah, hasil perbuatan Allah. Hanya saja Allah mencipta itu tidak tiba-tiba, tidak ujuk-ujuk kalau bahasa Jawa. Tetapi Allah mencipta itu melalui aturan, melalui sistem yang diciptakannya. Sehingga dengan berlakunya sistem ini, penciptaan-penciptaan itu terjadi. Contoh reproduksi manusia, itu kan melalui perkawinan. Nah, jadi perkawinan itu sarana untuk lahirnya generasi-generasi kemudian. Baik, itu tentang paham keesaan. Al-Quran ini juga memperkenalkan paham toleransi, baik toleransi beragama maupun toleransi dalam berinteraksi sosial. Toleransi beragama disebut di surat Al-Kafirun, ayat yang terakhir. Lakum dinukum waliyadin.
bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi artinya masing-masing agama, masing-masing pemeluk agama melaksanakan tuntunan agamanya. Tidak usah dicampur adukkan antara satu agama dengan agama yang lain. Tidak boleh ada namanya sinkretisme, pencampur adukan di akidah antar agama itu. Jadi masing-masing pemeluk agama harus konsisten melaksanakan tuntunan agamanya. Agama Islam tauhid murni, agama Nasrani trinitas. Ya udah itu diyakini oleh pemeluknya masing-masing. Lakum dinukum waliyadin ini bukan perintah kepada umat Islam untuk mengakui kebenaran akidah agama lain. Jadi ini hanya perintah untuk masing-masing agama melaksanakan secara konsisten ajaran agamanya. Jadi jangan disalahpahami, lalu kita itu diperintahkan mengakui kebenaran agama lain. Maka klaim-klaim kebenaran agama itu ke dalam, kepada pemeluknya, ke dalam, bukan keluar. Karena kalau klaim kebenaran itu dibawa keluar, akan menimbulkan gesekan antar pemeluk agama. Nah, gitu ya, ini yang dimaksud. Ini toleransi itu seperti ini. Lalu toleransi dalam berinteraksi sosial ada di dalam Al-Quran. Misalnya kita di surat Ali Imran 28 dilarang berwali, berteman dekat dengan orang-orang kafir. Surat An-Nisa ayat 144 dilarang kita berteman dekat dengan orang-orang kafir. Surat Al-Maidah 51 kita dilarang berteman dekat, akrab dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Pertanyaannya kenapa? Karena orang-orang kafir, musyrik Mekah, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi itu waktu itu memusuhi Islam dan umat Islam, memusuhi dan memerangi. Maka dalam kondisi non-Muslim itu memusuhi dan memerangi, kita tidak boleh berteman dekat dengan mereka. Karena ini akan membahayakan perjuangan umat Islam menegakkan kebebasan beragama itu. Nah, gitu. Contohnya begini, kalau saya berteman dekat dengan Pak Akbar, maka teman Pak Akbar jadi teman saya, musuh Pak Akbar jadi musuh saya. Teman saya jadi teman Pak Akbar, musuh saya jadi musuh Pak Akbar. Dalam skala besar, kalau Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, maka teman Israel jadi teman Indonesia, musuh Israel jadi musuh Indonesia. Sehingga Indonesia akan bermusuhan dengan negara-negara Arab. Nah, ini loh persoalannya. Nah, jadi berteman dekat ketika mereka memusuhi dan memerangi kita, tidak boleh. Nah, kita harus menyikapi sesuai sikap mereka kepada kita. Tetapi kalau non-Muslim itu tidak memusuhi kita dan tidak mengusir kita atas nama agama, kita boleh berbuat baik pada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Ini disebut di surat Al-Mumtahanah, awal ayat Al-Mumtahanah itu. Allah mengatakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berbuat adil terhadap non-muslim dengan syarat mereka tidak memerangi kamu atas nama agama dan tidak mengusir kamu atas nama agama. Nah, jadi kalau kita dengan non-muslim itu hubungannya baik, harmonis, tidak ada permusuhan, tidak ada tindakan-tindakan pengusiran kepada umat Islam dari kampung halamannya, maka kita boleh berinteraksi dengan baik sama mereka. Berlaku adil terhadap mereka. Berbuat baik terhadap mereka. Silakan. Saling memberi hadiah, silakan itu. Nah, gitu. Jadi ada ketentuannya. Ini toleransi yang diperkenalkan oleh Islam. Tetapi kalau urusan agama masing-masing, silakan masing-masing melaksanakan tuntunan agamanya tanpa ada sinkretisme di antara ajaran-ajaran agama itu. Ini saya kira ajaran toleransi yang paling bagus. Ya. Jadi tidak boleh maksa orang lain. Baik, itu ya ajaran tentang
toleransi. Lalu Islam juga mengajarkan tentang berbagai transaksi dalam kehidupan bermasyarakat, transaksi jual beli dan lain sebagainya. Salah satu contohnya kita lihat surat Al-Baqarah 282. Ini ayat yang paling panjang dalam Quran, mengatur bagaimana transaksi itu harus dilaksanakan. Salah satu ketentuannya adalah kalau orang utang piutang, orang jual beli, dan nilai yang diperjualbelikan itu besar, maka harus ditulis untuk menghindari cekcok antara pembeli dan penjual yang mungkin terjadi di belakang hari nanti. Lalu ada tuntunannya di bagian ayat ini, kalau jual beli maka saksinya 2 laki-laki. Kalau tidak ada 2 laki-laki, maka seorang laki-laki dan 2 orang perempuan. Nah, jadi kalau perempuan 2, kalau laki-laki 1. Ini ayatnya seolah-olah mengatakan bahwa harga perempuan itu sama dengan 1 laki-laki. Ini bukan diskriminasi ya, bukan diskriminasi. Ini kita memahaminya begini ayat ini. Al-Qur'annya memberi alasan kenapa 2. Kalau yang 1 lupa, yang 1 mengingatkan. Nah, jadi Al-Qur'annya memberi alasan ya, jangan dikira tidak ada alasannya. Kalau yang 1 lupa, yang 1 mengingatkan. Kenapa alasannya begitu? Karena perempuan pada masa turunnya Quran, tugasnya itu tidak sama dengan tugas laki-laki. Peran-perannya itu enggak sama dengan peran-peran kaum laki-laki. Wanita, perempuan itu tugasnya hanya domestik, melayani suaminya, mengurusi rumah tangganya, dan mengurusi anak-anaknya. Urusan luar, semua urusan laki-laki. Bidang politik, bidang sosial, bidang ekonomi, kebudayaan, semua itu laki-laki. Maka perempuan itu enggak cakap karena mereka tidak biasa nangani urusan itu. Jadi karena mereka kurang cakap, karena tidak biasa tadi, dan pendidikan juga tidak diberikan kepada perempuan waktu itu, maka kalau mereka jadi saksi, 2. Nah, sama dengan seorang laki-laki. Tapi kalau kita memahaminya dalam konteks perkembangan zaman sekarang, seperti di Indonesia, Indonesia ini kan negara yang memberi kebebasan kepada kaum perempuan untuk mengenyam pendidikan. Sehingga dampak dari kebebasan mengenyam pendidikan ini, perempuan cakap untuk menangani segala urusan. Dan perempuan ini bisa ada di semua lini kehidupan. Kita saksikan nyata ini di Indonesia itu. Perempuan jadi rektor, perempuan jadi menteri, perempuan jadi kepala-kepala rumah sakit. Wah, kan banyak jadi direktur rumah sakit, jadi kepala sekolah, jadi kepala puskesmas, jadi ketua ini dan itu banyak sekali. Sama dengan laki-laki, ada di semua lini kehidupan. Di pendidikan juga banyak, yang jadi dosen, yang jadi guru juga sangat banyak. Nah, gitu. Yang jadi bisnismen juga sangat banyak di sini. Nah, ketika keadaannya seperti ini, pertanyaannya, apakah kalau perempuan jadi saksi mesti harus 2? Nah, ini tentu bisa bergeser. Karena saksi itu yang penting keahliannya, kemampuannya, bukan jumlahnya. Jadi kalau sekarang ini seorang perempuan selevel Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, ya satu Sri Mulyani saya kira sudah cukup untuk menjadi saksi, lebih handal dibanding banyak laki-laki yang tidak biasa menangani urusan-urusan keuangan atau urusan-urusan ekonomi. Nah, jadi gitu. Karena apa? Potensi yang diberikan Allah kepada laki-laki dan perempuan itu kan sama. 1, daya akal, sama kan? 2, daya kolbu, hati nurani, sama. 3, daya hidup, sama. Yang keempat, daya fisik juga sama. Hanya mungkin peran-perannya, fungsinya ada sedikit yang berbeda. Nah, itu salah satunya di situ, perbedaannya itu. Tapi secara umum sama itu laki-laki dan perempuan itu tadi. Baik, ini petunjuk Quran tentang bidang muamalah ya. Ini masuk dalam wilayah syariah. Nah, wilayah syariah ini bidang muamalah. Kita ambil salah satunya itu. Lalu ada lagi petunjuk Al-Quran menyangkut kepemimpinan. Pemimpin itu bisa pemimpin negara, bisa pemimpin organisasi, bisa pemimpin partai politik,
Bisa pemimpin apa saja. Nah, pemimpin. Jadi kalau milih pemimpin, ada itu kriterianya. Ada itu syarat-syarat ideal yang ditentukan oleh Al-Quran supaya pemimpin itu membawa kebaikan bagi masyarakat, bagi orang lain, bagi banyak orang. Nah, gitu. Apa syaratnya? Kalau kita milih pemimpin, milih bupati, milih gubernur, milih presiden, milih menteri, milih ketua partai, milih ketua ormas, ada syaratnya itu. Satu, disebut di surat As-Sajdah ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lama sabaru. Kami jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin untuk memberi petunjuk berdasarkan perintah kami dengan konsideran mereka itu sabar. Jadi milih pemimpin itu sabar. Sabar itu tafsirannya orang yang tidak tergoda oleh materi maupun non-materi. Ini kalau bahasa kita sekarang ini orang yang sudah selesai ini dengan urusan ekonomi ini. Atau orang yang orientasinya tidak ke situ, tidak mencari keuntungan ekonomi. Nah, satu. Yang kedua, orang yang disiplin melaksanakan tugas-tugasnya. Ketiga, orang yang ulet melaksanakan program-programnya sehingga dia bisa mengatasi semua persoalan yang menghambat di depan. Yang keempat, orang yang memiliki kemampuan kerja secara sistematis. Jadi ini orang yang sudah pengalaman, bukan orang yang tidak punya pengalaman apa-apa sehingga dia tidak bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Nah, kalau kita punya ketua partai kayak gini kan mesti bagus ini. Ketua ormas kayak gini kan mesti bagus ini. Takmir masjid kayak gini kan mesti bagus sekali ini orang. Nah, kan gitu ya. Nah, presiden seperti ini mesti bagus sekali. Nah, jadi ini pemimpin di semua level. Kalau memenuhi kriteria ini akan sangat baik sekali. Yang kedua, kita menemukan tuntunannya di surat Al-Anbiya ayat 73. Di situ ditambahkan, pertama sabar tadi, konsiderannya. Yang kedua adalah bisa diteladani. Auhayna ilaihim fi'lal khairat. Bisa diteladani dalam kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, dan bernegara. Jadi pemimpin ini orang baik, bisa diteladani. Teladan kebaikan. Lalu yang ketiga, hubungan vertikalnya dengan Allah itu baik, harmonis. Dalam arti luas, bukan hanya rajin ibadah maksudnya. Tapi dia menerapkan aturan-aturan Allah secara baik. Yang keempat, hubungannya dengan masyarakat, hubungan horizontalnya dengan masyarakat juga baik. Jadi orang yang dekat kepada masyarakat. Kalau ketua partai ya orang yang dekat kepada anggota-anggotanya. Ketua ormas ya dekat sama anggota-anggotanya. Kalau kepala desa ya dekat sama masyarakat yang dipimpinnya. Kalau menteri ya dekat sama bawahan-bawahannya. Nah, kira-kira begitu terjemahannya ini. Nah, ini petunjuk Quran kepada kita. Kalau kita nanti mau cari pimpinan, pilihlah yang memenuhi syarat ideal Al-Quran ini. Nah, gitu maksudnya ini. Baik, ini petunjuknya. Kemudian Al-Quran juga memberi petunjuk kepada kita tentang perubahan sosial. Satu lagi aja contohnya ini. Ini kan waktu kita sudah makin mau habis. Perubahan sosial. Seperti apa perubahan sosial itu? Ini ada petunjuknya di surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Apa yang ada pada diri mereka, ma bi anfusihim, itu maksudnya sikap mental. Jadi kalau kita mau mengubah sikap mental, maka kita harus memberi input yang sesuai dengan arah perubahan yang ingin kita tuju. Nah, ini Bapak Ibu ini kan bergerak di lembaga pendidikan dari TK, SD, dan SMP. Maka Bapak Ibu ini mau membawa anak-anak didik ini kemana? Nah, kemana? Mau diajak nanti anak-anak ini punya pemikiran progresif atau punya pemikiran yang fatalistik. Itu tergantung dari input
yang Bapak Ibu berikan kepada mereka. Nah kan gitu kira-kira. Ini mau dibawa kepada pemikiran yang luas, wawasan yang luas atau sempit, tergantung input yang kita berikan kepada mereka. Jadi input yang kita sampaikan sekarang ini akan membawa kepada arah perubahan yang kita tuju tadi. Maka kita harus mengikuti visi misi dari yayasan, ya. Yayasan apa visi misinya itu yang kemudian kita terjemahkan dalam kita mengajar. Lalu menjadi input yang kita ajarkan kepada anak didik kita itu tadi. Nah, jadi pelaku perubahan itu dua. Pertama Allah dalam bentuk memberikan nilai-nilai, yaitu ajaran Islam tadi. Yang kedua adalah siapa? Manusia itu sendiri. Nah, manusia itu sendiri dalam bentuk dia merubah sikap mentalnya. Dan sikap mentalnya itu akan berubah berdasarkan input yang diajarkan kepada yang bersangkutan. Coba kita lihat ya, anak lulusan pondok pesantren salaf dengan anak lulusan SMA kan beda orientasi berpikirnya itu. Nah, karena apa? Inputnya berbeda. Yang satu inputnya dari kitab kuning, yang satu inputnya itu dari buku-buku yang tersebar di mana-mana. Nah, gitu ya. Jadi sangat berbeda sekali arah dan orientasi itu tadi. Sikap-sikapnya juga berbeda antara keduanya itu. Lalu yang satu kita ketemu di surat Al-Anfal ayat 53. Dzalika bi annallaha lam yakun mughayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nikmat yang ada pada satu kaum sampai kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka. Maksudnya begini, nikmat itu bisa berubah menjadi bencana bagi satu kaum. Kalau sikap mentalnya ya berubah. Nah, gitu. Kalau sikap mentalnya tidak benar, misalnya begini, orang punya tanah yang banyak. Kalau mengelolanya nggak benar, itu bisa jadi bencana bagi yang bersangkutan. Orang tuanya nggak menyekolahkan anaknya, nggak mendidik anaknya, hanya dibekali tanah yang banyak, lalu akhirnya tanah dijuali untuk bermewah-mewah, beli mobil dan sebagainya. Akhirnya mobil itu dalam beberapa tahun rusak, lalu setelah itu dia nggak punya apa-apa lagi, sehingga itu menjadi bencana dalam waktu yang tidak lama bagi anggota keluarganya itu tadi. Nah, jadi ini nikmat berubah jadi bencana. Tapi ada orang dari kemiskinan karena usaha yang gigih, lalu mendapat lapangan kerja yang bagus dan dia mendapat pendidikan yang bagus, akhirnya ekonominya menjadi baik. Nah, ini dari kondisi yang sulit dia kemudian mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Input tadi itu. Nah, karena sikap mental dari yang bersangkutan. Maka ini ayat ini penting bagi para guru untuk diterapkan. Surat Ar-Ra'd ayat 11 dan surat Al-Anfal ayat 53. Di Indonesia sekarang banyak terjadi penjungkir balikan gitu ya. Dulu orang-orang ningrat yang kaya-kaya karena nggak pada mengenyam pendidikan, akhirnya dalam waktu sekian puluh tahun mereka jadi bangkrut. Orang-orang yang nggak punya peninggalan-peninggalan banyak karena mereka kerja keras dan mengenyam pendidikan, sekarang menjadi orang-orang yang mapan dalam kehidupan sosial. Nah, ini banyak terjadi keterbalikan kondisi yang semacam itu. Baik para hadirin sekalian, saya kira ini saja dulu yang kita sampaikan. Ini karena kalau daftar yang mau saya sampaikan itu banyak sebenarnya. Nah, tapi waktu kita tidak cukup. Nanti kita sambung pada pertemuan-pertemuan pasca Ramadan. Baik, waktu saya kembalikan pada Pak Akbar. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas ilmunya dan materinya yang telah disampaikan kepada kami semua. Selanjutnya kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan boleh mengaktifkan mikrofonnya, boleh juga menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih.
Baik, Pak Ustadz. Ya. Di sini mohon izin kami ingin bertanya terkait tentang ayat-ayat Al-Quran. Ya, di situ banyak terdapat ayat Al-Quran yang kita tidak memahami artinya. Seperti contohnya di dalam surah Yasin, ya kan? Awal itu Yasin. Itu kita banyak yang tidak mengetahui arti dari ayat tersebut. Sebenarnya apa tujuan Allah menurunkan ayat-ayat tersebut yang kita tidak mengetahui artinya? Terima kasih Pak Ustadz. Nah, jadi itu namanya fawatifus suwar. Alif lam mim, shad, yasin, nun. Nah, gitu ya. Kaf, ha, ya, ain, shad. Nah, ini kalau mufasir tidak menafsirkan. Karena ini bukan kata, jadi tidak punya makna tertentu ya. Ini apa namanya? Jeritan huruf-huruf hijaiyah. Maka mereka mengatakan begini, Allahu a'lamu bishawab, Allah yang lebih tahu maknanya. Nah, mereka ada yang berkata ini keistimewaan Al-Quran yang tidak dimiliki oleh syair-syair Arab. Nah, ini salah satu bentuk pemujizat Al-Quran. Itu syair Arab nggak bisa niru yang seperti Quran. Ini ada yang berpendapat begitu. Ada yang berpendapat bahwa ini semacam huruf tambih. Nah, jadi sebelum Al-Quran Allah itu menyampaikan tuntunannya, maka Allah itu memberi tambih, memberi peringatan kepada mukhatabnya, kepada audiennya, kepada mitra yang diajak bicara itu. Nah, ada yang memahami seperti itu. Tapi mayoritas mengatakan ini diserahkan saja maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apa hakikatnya. Tapi ada juga yang berspekulasi, berusaha untuk memahami, ngotak-atik, kalau bahasa kita ngotak-atik. Karena nggak ada rumusnya. Misalnya seperti alif, lam, mim. Alif itu singkatan Allah. Lam itu singkatan Jibril. Mim itu singkatan Muhammad. Tapi ini tidak ada rumusnya, jadi ya sulit juga untuk diterima. Jadi ini spekulatif. Kita tidak boleh ini kalau bicara Quran itu spekulasi. Hanya ngotak-atik menurut kemauan kita sendiri. Yang paling aman yang pertama tadi, Allahu a'lam bishawab, Allah yang lebih tahu. Atau Allah a'lam bimuradihi, Allah lebih tahu apa maksudnya. Ya kabar, jadi ini namanya fawatifus suwar, pembuka surat. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas penjelasannya. Selanjutnya Pak Ustadz, ini ada satu pertanyaan dari Ibu Silvi, ya. Dibacakan pertanyaannya. Sini Ibu Silvi ingin bertanya tentang fidyah. Nah, akhir-akhir ini saya sering melihat iklan di medsos. Sebentar. Putus suaranya. Halo? Ya. Oke. Tadi putus. Agak putus Pak Ustadz ya? Ya. Halo? Ya, sekarang masuk. Oke. Baik, kami ulangi Pak Ustadz pertanyaan Ya. dari Ibu Silvi, yang mana pertanyaannya tentang fidyah. Nah, akhir-akhir ini saya sering melihat iklan di medsos tentang pembayaran fidyah secara online. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Apakah boleh atau tidak? Nah, kemudian apakah fidyah boleh dibayar saat bulan Ramadan? Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Jadi bagi orang-orang yang tidak puasa Ramadan, dia harus bayar fidyah. Orang tua misalnya yang sudah tidak kuat puasa, atau ibu yang menyusui yang tidak kuat berpuasa, bayar fidyah. Nah, bayar fidyah itu bisa tiap hari atau dikumpulkan dalam sebulan, lalu dihimpun
berapa hari dia tidak berpuasa Ramadan, dikalikan aja berapa, gitu kan? Lalu dibayar. Fidyah itu besarannya antara 2,5 kilogram makanan pokok sampai 3 kilogram. Ya, jadi ulama itu beda-beda membuat ukuran pastinya. Nah, gitu ya. Yang jelas itu satu sok. Satu sok itu isinya 4 mud. Nah, satu mud ada yang bilang itu 7 on. Kalau 7 on berarti kan kali 4, berarti 2,8. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu sekitar 2,5. Jadi antara 2,5 sampai 3 kilogram ya. Silakan ambil mana yang gampang, ambil yang mudah. Nah, bayar fidyah itu sasarannya kan kepada fakir miskin ya, pada fakir miskin. Kalau mau bayar fidyah lewat online harus jelas itu lembaganya yang nangani online itu siapa. Karena sekarang online kan banyak yang tipu-tipu ya. Nah, jadi harus betul-betul yakin itu lembaga yang betul-betul amanah dan nanti akan menyalurkan fidyah itu kepada sasaran yang ditunjuk oleh Al-Quran, yaitu fakir miskin. Nah, gitu ya. Kalau tidak yakin, lebih baik dibayarkan kepada panitia-panitia zakat yang ada di lingkungannya. Atau boleh juga diberikan kepada anggota tetangga-tetangga yang ada di lingkungannya, yang jelas itu orang-orang miskin. Nah, gitu ya. Atau kalau itu orang hidup di perumahan, ya cari kampung-kampung yang ada di sekitar perumahan itu. Nah, gitu. Yang penting jelas itu lembaganya yang mau diberi amanah untuk menyalurkan fidyah itu. Nah, jangan tanpa mengetahui terlalu dikirim begitu saja. Kalau nanti itu ternyata tidak beres, nah itu jadi masalah. Fidyahnya tidak sampai pada sasarannya. Gitu ya. Jadi dicek dulu itu lembaganya kredibel apa tidak. Nah, amanah atau tidak. Betul-betul ada atau tidak. Nah, gitu, di cross check. Jangan hanya asal percaya. Sekarang banyak orang ketipu kan karena percaya saja. Nah, itu jual beli online juga ada yang nipu toh. Nah, jadi tidak amanah di situ. Lalu bisnis online lebih banyak lagi yang ketipu di situ. Nah, gitu. Nah, jadi menyangkut masalah uang, masalah harta benda harus hati-hati. Itu Bu Silvi ya, nanti dicek dulu online. Itu memudahkan tetapi harus dijaga keamanannya. Itu saya kira prinsipnya begitu. Si bolehnya boleh. Nah, zakat online juga boleh. Tapi lembaganya harus jelas mana. Baitur Rahman, apa Lazis NU, apa Lazis Muhammadiyah. Nah, gitu ya. Jelas. Baik, silakan diteliti. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu Silvi. Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Kalau yang bayar fidyah di bulan Ramadan boleh ya Ustadz? Ya boleh, tiap hari boleh. Jadi hari ini tidak puasa, besok bayar fidyah, boleh itu. Mau dibayar malam, mau dibayar pagi, siang boleh. Yang penting hari-hari dia tidak puasa semuanya terbayar. Teknis bayarnya bisa harian, bisa dihimpun dalam sekali 1 bulan. Baik Ustadz, terima kasih banyak Ustadz penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Silvi. Selanjutnya Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari Bapak Elvis Priyadi. Pada Pak Elvis, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ustadz Zuhad, saya ingin bertanya terkait dengan nuzul Quran, malam nuzul Quran. Sebagaimana dalam surah Al-Qadar ayat pertama, Allah menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dan di Indonesia, sebagaimana kita ketahui bahwasanya malam nuzul Quran itu diperingati pada malam ke-17 Ramadan. Nah, berarti di situ malam 17 itu waktu Nabi menerima wahyu pertama itu, apakah itu betul-betul terjadi pada malam ke-17 Ramadan?
Kemudian itu kan malamnya disebut dengan Lailatul Qadar, kejadiannya di malam Lailatul Qadar kejadiannya. Terus di 10 malam terakhir kita diharapkan, disemangati oleh para ulama-ulama, ustadz-ustadz untuk terus meningkatkan ibadah. Dan Nabi sudah pesan pada para sahabat untuk mengencangkan ibadah, untuk mengejar malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, khususnya malam ganjil. Bagaimana kita menyikapi ini, Ustaz? Malam 17 dengan malam 10 malam terakhir, Ustaz. Ya, terima kasih, Ustaz. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lihat sekarang ya, kok tanggalnya 17? Dari mana ini nemunya tanggal 17? Nah, gitu ya. Ya. Semua ulama sepakat. Quran turun pertama kali pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini terjadi pada bulan Ramadan. Tadi Quran 1 Al-Baqarah 185. Dan ini malam yang penuh berkah. Nah, jadi semua ini dasarnya Quran. Lalu ketika menentukan 17, angka ini dari mana? Nah, angka ini muncul dari sini. Surat Al-Anfal ayat 41. Nah, itu ada potongan ayatnya. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan. Nah, yaitu hari Furqan. Hari bertemunya dua pasukan. Nah, lalu kata Furqan itu dimaknai Quran, hari turunnya Al-Quran. Nah, Yaumal Taqal Jam'an, hari bertemunya dua pasukan ini maksudnya perang Badar, pasukan Islam dan pasukan Mekah. Nah, ini jelas sejarahnya terjadi pada tanggal 17 Ramadan, gitu ya. Jadi angka 17 itu dari sini. Tetapi ini yang diambil hanya tanggalnya, bukan tahunnya. Karena perang Badar itu terjadi pada awal tahun kedua Hijrah. Sementara nuzulul Quran, turunnya Quran pertama kali itu pada periode Mekah. Awal Nabi dapat wahyu kan, Nabi umur 40 tahun. Nah, jadi ini 15 tahun yang lalu toh. Nah, 15 tahun yang lalu itu 13 tahun periode Mekah, ini sudah masuk tahun kedua dari Hijrah. Gitu logikanya tanggal 17 itu. Ini pendapat sebagian ulama ya, bukan semuanya. Lah, ulama yang lain nggak setuju ini kalau tanggal 17. Nah, kalau menggunakan ayat ini untuk membuat tanggalnya itu. Karena kata Furqan tidak harus Quran. Kata Furqan itu bisa juga bermakna pembeda antara al-haq wal batil. Jadi perang Badar itu pembeda antara al-haq dan batil. Dan di situ al-haq memenangkan atas yang batil. Nah, jadi kalau ini maksudnya kan bukan nuzul Qur'annya itu kan. Nah, gitu. Yang kedua, Lailatul Qadar itu dalam sabda Nabi disebut taharrau Lailatul Qadri fil asril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang akhir, terutama pada malam-malam ganjil kan gitu ya hadisnya. Sehingga hadis ini jelas Lailatul Qadar itu terjadinya pada 10 malam yang terakhir. Salah satu malam dari 10 malam yang terakhir. Berarti mulai tanggal malam 21 toh. Nah, terus sampai akhir 30 atau 29. Nah, jadi ini ulama yang ini enggak setuju ini kalau tanggal 17. Maka kalau di daerah Afrika Utara di Mesir itu nuzulul Quran, peringatan nuzulul Quran itu bukan tanggal 17 Ramadan, tapi likuran, ada yang 27. Nah, gitu ya. Ada yang 23 Ramadan. Nah, tetapi kalau orang memperingati nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan, kalau dirinci lebih lanjut, ya boleh. Karena pada waktu perang Badar ini juga turun beberapa ayat Al-Quran. Ini ada di surat Al-Anfal mulai ayat 9 sampai ayat belasan itu ya. Salah satunya adalah id tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ini salah satunya itu. Lalu kalau peringatannya likuran, yang diperingati berarti awal turunnya Quran, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5.
Jadi dua-duanya nuzulul Quran, peringatan ya. Cuman ayat yang diperingati beda. Nah, gitu Pak Elvis kira-kira ini kalau kita jabarkan pendapat-pendapat ini. Nah, tapi kan nggak pernah dirinci toh, ini nuzulul Quran yang mana? Yang penting nuzulul Quran. Nah, jadi kalau kita urai secara ilmiah itu seperti itu maksudnya itu. Nah, maka kalau mau cari Lailatul Qadar ya kembali kepada hadis Nabi tadi kan 10 malam yang akhir, bukan di malam likuran. Nah, malam likuran belum, Lailatul Qadarnya belum turun itu. Nah, gitu. Baik, jadi ini kita belum selesai toh. Masih malam keberapa nanti kita ini? Kita masih ada hari Sabtu dan Ahad, Senin hari raya toh. Nah, gitu. Kira-kira Senin itu hari raya. Kalau menurut Muhammadiyah sudah pasti Senin hari raya. Kalau pemerintah dan NU ini masih tanda tanya, apa mau Senin, apa mau Selasa. Nah, gitu ya. Nah, masih tanda tanya. Nah, sehingga malam ganjilnya sekarang juga beda ini antara yang mulai hari Ahad dan yang mulai hari Sabtu. Jadi kalau kita mengikuti dua-duanya tiap malam malam ganjil ini jadinya. Benar, Ustaz. Nah, iya. Nah, gitu. Nah, baik. Gitu ya. Jadi tidak ada yang salah, cuman itu rinciannya jadi begitu ya. Nah, gitu. Oke, baik. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Terima kasih Pak Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Elvis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas ilmu dan penjelasannya. Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti dari awal hingga akhir. Ingat, ini sudah masuk di waktu asar. Kita cukupkan sampai di sini dulu kajian kita hari ini. Insyaallah kita akan sambung lagi setelah pertemuan berikutnya ya, setelah hari raya Idul Fitri insyaallah. Kami selaku pembawa acara atau yang mandu acara pada hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu untuk di majelis yang mulia ini. Semoga kehadiran kita semua di sini mendatangkan kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Untuk berkahan acara kita hari ini, kegiatan kita hari ini, kami mohon kesediaannya kepada Al-Mukarram Ustaz Zuhad Masluki untuk memimpin doa. Ya, mari kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat dan anugerahilah kami kemampuan memanfaatkan ilmu yang Kau ajarkan. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu-ilmu yang bermanfaat dan anugerahilah kami pemahaman yang luas. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah wal fauza bil jannati wan najata minan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu ampunan, kesehatan dan perlindungan yang kekal terhadap agama, dunia dan akhirat. Dan kami juga mohon kepadamu mendapatkan kebahagiaan di surga dan selamat dari siksa neraka. Allahumma inna na'udzubika minas syakki wasyirki wan nifaqi wasyikoki wasu'il akhlak. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keraguan-keraguan, kesyirikan, kemunafikan, perselisihan dan budi pekerti yang buruk. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah kami untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekalian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ustadz telah memimpin doa hari ini. Kami selaku pembawa acara hari ini mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga di sisa-sisa Ramadan ini kita dapat lebih meningkatkan amal ibadah kita dan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.